Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai peristiwa dan perkembangan terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah media yang bernama CoinCo. Ini sebuah media online, ada sebuah informasi yang menarik teman-teman, terutama bagi para penggemar koin BNB. Di sini ada informasi bahwa Changpeng Zhao, ini mantan CEO dari Binance, itu akan dibebaskan dari penjara pada tanggal 29 September, teman-teman. Nah, pertanyaannya apakah setelah beliau ini bebas dari penjara, itu akan ada pengaruh terhadap harga dari BNB, teman-teman. Kita akan membahas tentang ini. Jadi Changpeng Zhao ini, beliau ini adalah pendiri dari Binance. Ini diperkirakan akan keluar dari tahanan Amerika Serikat dari penjara Amerika pada tanggal 29 September sebagai bagian dari kesepakatan sebelumnya. Kalau kita lihat di sini bahwa Changpeng Zhao atau CZ ini dilarang mengelola Binance selama 3 tahun, di mana ia berencana untuk fokus pada pendidikan dan investasi pasif, teman-teman. Kemudian kalau kita melihat dalam laporan dari Biro Penjara Amerika Serikat, CZ dijadwalkan untuk dibebaskan pada tanggal 29 September. Jadi Changpeng Zhao atau CZ ini, teman-teman, ini adalah pendiri dari Binance. Ini semakin mendekati hari pembebasannya dari tahanan di Amerika Serikat. Baru-baru ini Zhao dipindahkan dari penjara dengan tingkat keamanan rendah di California Selatan ke fasilitas manajemen kembali ke masyarakat di Long Beach, teman-teman. Jadi beberapa pengguna media sosial memperkirakan bahwa Zhao telah dibebaskan lebih awal setelah pemindahannya, namun sebenarnya ia masih berada di bawah pengawasan pemerintah Amerika Serikat dan tidak menikmati kebebasan penuh. Zhao ini diperkirakan akan menyelesaikan masa hukumannya pada akhir September dan kemungkinan akan pergi ke Dubai untuk bergabung dengan keluarganya. Meskipun masalah hukum dari Zhao ini hampir berakhir, ia saat ini terlibat dalam 3 gugatan baru, teman-teman. Jadi ada tiga trader cryptocurrency telah mengajukan gugatan class action terhadap Zhao dan Binance pada tanggal 16 Agustus, teman-teman. Jadi walaupun beliau ini infonya mau keluar, tapi masih ada peluang untuk masuk kembali, teman-teman, karena ada 3 trader yang mengajukan gugatan class action terhadap Zhao dan Binance pada tanggal 16 Agustus kemarin, menuduh kelalaian dalam prosedur anti money laundry dan KYC yang menyebabkan mereka kehilangan dana. Jadi mereka mengklaim bahwa jadi 3 trader tadi mengklaim bahwa kegagalan untuk menerapkan fitur keamanan yang memadai di dalam Binance itu memungkinkan para kriminal menggunakan platform kripto tersebut untuk mencuci jutaan dolar dari dana yang dicuri, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat untuk rencana dari Zhao ini, teman-teman, jadi Changpeng Zhao telah diizinkan kembali ke Kanada, tetapi tidak diperbolehkan meninggalkan Amerika Serikat setelah mengaku bersalah atas tuduhan yang dihadapi pada bulan November lalu dan mencapai kesepakatan dengan pemerintah Amerika Serikat. Jadi di bawah kesepakatan ini, ia juga dilarang untuk mengelola Binance selama 3 tahun, teman-teman. Meskipun demikian, kalau kita lihat dalam laporan ini, Zhao ini tetap menjadi salah satu orang terkaya di dunia cryptocurrency dengan perkiraan kekayaan bersih mencapai 47,7 miliar US dollar, teman-teman. Dan ia telah menyatakan niatnya untuk fokus pada minat lain seperti pendidikan dan investasi pasif selama masa jabatannya di luar Binance. Jadi ini memang Amerika Serikat ini luar biasa, teman-teman. Kalau dianggap, ini kan warga negara Kanada, dan dianggap lebih membahayakan bagi masyarakat yang
terutama industri di Amerika Serikat. Sehingga walaupun tidak ada salah, kalau menurut pendapat saya pribadi sebenarnya CZ tidak ada salah teman-teman. Tapi dikondisikan bagaimana agar dia bersalah gitu. Namun apapun yang terjadi dengan CZ, bagaimanapun juga beliau ini adalah seorang tokoh yang legend di dalam dunia kripto. Beliau adalah pendiri Binance, market kripto terbesar di dunia, dan beliaulah yang melahirkan token BNB teman-teman. Nah, dengan adanya informasi bahwa CZ ini akan segera bebas, kita akan lihat apa dampaknya terhadap pergerakan harga dari BNB teman-teman. Jadi BNB hari ini diperdagangkan di angka 583 US dollar per satu token BNB. Ini mengalami kenaikan sebesar 3,24% teman-teman. Jadi kemudian kita lihat untuk market capitalnya ada di peringkat keempat dengan nilai sekitar 85 miliar US dollar. Ada di angka 3,24% untuk kenaikan dari market capitalnya. Dan juga untuk volume transaksi dalam 12 jam terakhir, ini Binance mengalami lonjakan sebesar 12,31%. Jadi token BNB ini diperdagangkan, diperjualbelikan di angka 2 miliar US dollar teman-teman. Untuk sirkulasi total supply dari BNB ini ada di angka 145 juta. Kemudian untuk sirkulasi supply-nya juga 145 juta teman-teman. Kemudian kita akan cek untuk harga ATH-nya. Jadi harga ATH dari BNB ini pada 3 bulan yang lalu, tanggal 6 Juni 2024, menembus angka 720 US dollar per satu token BNB, teman-teman. Kemudian kalau kita melihat di sini, ini minus 19% kalau dari harga ATH-nya pada 3 bulan yang lalu. Sekarang pertanyaannya, apakah dengan adanya info positif bahwa CZ itu akan segera keluar dari penjara, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian BNB? Pada hari ini kita akan cek menggunakan technical teman-teman. Namun seperti biasa saya ingatkan bahwa saya bukan penasihat keuangan. Jadi kalau teman-teman ada yang ingin melakukan pembelian ataupun penjualan terhadap token BNB, silakan lakukan lakukan investigasi secara pribadi. Karena uang Anda adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Jadi kita di sini hanya saling sharing, saling berbagi pendapat teman-teman. Kalau kita lihat di sini untuk BNB ini pada tanggal 11 Desember 2023 telah terjadi golden cross teman-teman. Dan ini otomatis yang telah membeli pada tanggal tersebut itu telah menikmati floating profit. Namun hari ini walaupun mengalami kenaikan, ini agak rawan teman-teman karena kita lihat di sini terjadi hampir terjadi dead cross lagi di time frame D1. Namun coba kita lihat di H4 teman-teman. Oh, ternyata di H4 terjadi golden cross teman-teman. Berarti ini adalah menurut saya adalah peluang yang baik untuk kita melakukan pembelian. Karena kalau terjadi golden cross di H4 itu adalah sinyal bahwa koreksi yang terjadi di time frame atasnya yaitu di D1 itu sudah selesai teman-teman. Dan ini memang kelihatannya koreksi kemudian tidak sampai terjadi dead cross di D1 tapi di H4 sudah terjadi golden cross. Jadi itu adalah saat yang tepat untuk melakukan pembelian. Namun sekali lagi saya ingatkan, silakan teman-teman sebelum melakukan pembelian koin apapun, lakukan dior dan investigasi secara mandiri. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.